Puji Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, bersuka cita pada sore hari ini, amin Bapak Ibu. Kita percaya walaupun kondisi yang mendung, hujan, tapi tidak menghalangi setiap kita untuk tetap semangat datang beribadah di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka hati kita, saya ajak kita datang kepada Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore yang indah ini Tuhan. Kau kumpulkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hati kami, tubuh jiwa roh kami haus akan Kau Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini melawat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan Roh Kudus yang mengurapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang masih ada dalam perjalanan Tuhan. Tibakan tempat ini Tuhan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Sehingga kami datang dan pulang membawa sukacita yang melimpah-limpah yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari datang kepada Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu yang mencintai Tuhan. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, aku rindu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, haleluya. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, haleluya. Ku agung. Mari jemaat Tuhan, tinggikan Tuhan sore hari ini. Yesus, oh yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh nyanyi Hosana. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, tinggikan Tuhan bagi Raja di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku, bagi Rajaku di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Dia, oh haleluya. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak terima pengagungan. Tinggikan Yesus, haleluya, haleluya. Saudara patakaya raba saudara bahana raba Siri raba haya raba takaya raba. Kami menyembah, kami bersyukur,
Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan Tuhan, kami agungkan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Kau Tuhan. Kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Selidiki, ujilah setiap kami Tuhan. Apakah kami tetap cinta Engkau? Apakah kami tetap setia kepada Engkau seumur hidup kami? Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bersama-sama lebih dalam lagi bersyukur, lebih dalam lagi menyembah, lebih lagi kita tinggikan Tuhan, lebih lagi kita mau rindukan Tuhan, lebih dari apapun juga. Oh ya rada pasyarara patakaya, mari sekali lagi sembah tinggikan. Syarara pahatakaya ramashe, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Shirara patakaya ramasharara. Oh haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syarara patakaya raba. Lebih lagi dari apapun juga Tuhan. Mari sama-sama saja kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa. Oh rapatakaya rapasyara rapatakara rapatakara. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, tinggikan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami siap untuk memuji bersorak bagi Engkau. Mari jemaat Tuhan sama-sama dengan kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita pujikan Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan, mari kita agungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Lebih semangat lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyata, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 ya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Mari sama-sama kita angkat tangan. Engkaulah Raja. Mari Bapak Ibu saja kita angkat tangan kita. Ya, sambil kita lambaikan di hadapan Tuhan, bertepuk tangan di atas kepala. Kami bersorak. Tepuk tangan di atas kepala. Engkau Tuhan percaya. Sekali lagi, Engkaulah Raja. Engkau. Lebih semangat lagi jemaat. Dunia yang menghancurkan, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat, yang kuat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, selidiki setiap kami. Apakah kami tetap setia, tetap mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, mari sekali kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. God-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, sampai serahkan hambanya, kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Sehingga pada sore hari ini Engkau sudah membawa kami ke tempat ini, ke dalam rumah-Mu. Untuk kami boleh beribadah, kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Ini adalah kesempatan yang terbaik yang sudah Engkau berikan buat kami. Dan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu setiap saat dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan membuka hati kami, telinga kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu pada sore hari ini. Sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dengan saksama, hidup kami akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa
untuk waktu yang indah yang sudah Kau berikan buat kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena kita bisa ada di rumah Tuhan di saat cuaca yang kurang baik. Ya, karena mulai tadi kira-kira 3:30 hujan begitu derasnya sampai air masuk ke dalam pintu gereja, ya. Bahkan ada yang datang ke gereja ke tempat ini sudah basah kuyup, saudaraku. Ya, saya percaya di sebuah karena kecintaan Bapak Ibu Saudara untuk ingin memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Untuk tetap intim dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sudah mempergunakan kesempatan yang sangat indah pada sore hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini saya kasih tema, sudahkah kita mempergunakan kesempatan? Sudahkah kita mempergunakan kesempatan? Saya ambil dari surat Efesus pasal yang kelima ayat 16a, ayat firman Tuhan ini pendek sekali tetapi syarat dengan makna. Efesus 5 ayat 16a demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Arti kata waktu adalah kesempatan atau peluang. Ya. Arti kata waktu itu adalah kesempatan atau peluang. Apa itu kesempatan atau peluang? Kesempatan adalah satu masa di mana kita dapat melakukan sesuatu. Ya, jadi kesempatan atau peluang itu adalah satu masa di mana kita dapat melakukan sesuatu. Baik itu bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, atau bagi lingkungan di mana Bapak Ibu Saudara berada. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sering menyanyikan lagu hidup adalah kesempatan. Ya, lagu ini walaupun tidak terlalu panjang, tetapi maknanya sangat mengena sekali. Kalau kita hayati lagu ini, saudaraku, sangat indah sekali. Ya, lagu ini diciptakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Pendeta Wilhelmus. Dan lagu ini tercipta karena pergumulan batinnya yang sangat hebat pada saat itu ketika di tahun 2004. Bapak Wilhelminus ini selaku adalah gembala sidang di GBI Bethesda di Serpong, Tangerang. Beliau mempunyai seorang anak usia remaja kira-kira 18-17 tahun selaku. Dan sejak remaja anak ini pandai bermain musik. Diberikan talenta yang sangat luar biasa untuk memainkan alat musik sehingga anak remaja ini bisa bergabung dengan pelayanan musik di gereja itu walaupun sebagian besar semua pemain musiknya adalah orang-orang dewasa. Tetapi karena talentanya yang sangat luar biasa dalam bermain musik, maka anak ini bisa bergabung untuk melayani puji-pujian. Hari berganti hari, anak ini semakin diberkati Tuhan, semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Talentanya semakin berkembang di dalam bermain musik. Anak ini bernama Samuel Latu Mahina. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika anak ini menginjak umur 17 tahun, baru lulus SMA. Ketika itu sedang dalam perjalanan, tiba-tiba anak yang bernama Samuel ini kecelakaan, saudaraku. Dan ketika kecelakaan itu terjadi, anak Samuel ini meninggal dunia. Anak yang sangat diberkati Tuhan, dengan talenta permainan musik yang sangat luar biasa. Tentunya Bapak Wilhelmus ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang gembala, di mana anak rohaninya, anaknya sendiri yang sangat dikasihi, yang mempunyai talenta yang sangat luar biasa di dalam bermain musik, mengalami kesedihan yang begitu sangat luar biasa. Bapak Wilhelmus terus dirundung kesedihan yang sangat panjang. Beliau terus merenung, mengapa anakku yang sangat luar biasa ini dipanggil Tuhan
di saat usia muda, di saat usia emas, di mana talentanya sangat luar biasa untuk bermain musik. Tidak berhenti sampai di situ. 2 minggu kemudian, salah seorang anggota anak sekolah minggunya juga meninggal dunia karena terjatuh ketika bermain sepatu roda. Anak sekolah minggu ya kira-kira berumur 10 tahun ke bawah, saudaraku. Terjatuh ketika bermain sepatu roda lalu meninggal dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapak Wilhelmus ini terus merenung dalam kehidupannya. Dan di dalam permenungannya itulah terciptalah lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bapak Wilhelmus merenungkan bahwa kematian itu tidak menunggu usia tua. Kematian itu tidak harus dimulai dari sakit terlebih dahulu. Tetapi kematian itu bisa datang setiap saat, setiap waktu dalam setiap kehidupan manusia. Setelah itu terciptalah lagu yang sangat indah itu. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau di antara kita semua pada sore hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk beribadah, maka itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Sebab kalau kita sudah meninggal, saudaraku, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa mempergunakan kesempatan ini di saat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukan berapa lama saya dan saudara hidup. Ya, sampai usia tua mungkin saudara bangga dengan kehidupan kita karena kita dikaruniai usia tua. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang lebih penting bagaimana saya dan saudara menggunakan waktu yang masih diberikan oleh Tuhan untuk kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Pada sore hari ini ada 3 kesempatan yang bisa kita pergunakan untuk hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Yang pertama, kesempatan untuk melayani. Galatia 5 ayat 13 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Firman Tuhan ini sangat jelas sekali berbicara, berkata-kata kepada kita pada sore hari ini. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya dan saudara sudah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil supaya kita dilepaskan, dibebaskan dari dosa kita. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ayat ini dengan jelas mengatakan kepada kita semua, kalau kita semua sudah dipanggil dari dimerdekakan dari ikatan dosa. Saya dan saudara yang dulunya berdosa, yang seharusnya hidup kekal selama-lamanya. Tetapi kita ketika percaya kepada Yesus, maka saat itulah Yesus Kristus lewat pengorbanan darahnya di atas kayu salib sudah memerdekakan kita, sudah membebaskan kita. Sehingga saya, Bapak Ibu Saudara semua orang yang percaya kepada Tuhan menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan. Untuk itu baiklah kita mempergunakan waktu, kesempatan ini untuk melayani, untuk menjadi berkat, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah hamba kebenaran, karena kita adalah hamba Tuhan. Maka dari itu saudaraku yang kasih Tuhan,
oleh karena kasih kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang sudah membebaskan kita, yang sudah melepaskan kita dari belenggu dosa, yang sudah menempatkan kita dalam kerajaan surga yang kekal, yang menerima anugerah yang sangat luar biasa. Ya, adalah sangat baik bagi kita untuk kita membalas anugerah kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ayo kita pergunakan kesempatan ini. Ya, Bapak Wilhelmus ini tidak pernah akan menyangka bahwa anaknya yang baru berusia 17 tahun dipanggil Tuhan dalam waktu yang sangat mendadak sekali. Apalagi anak didiknya di sekolah minggu yang berumur 10 tahun ke bawah, yang masih anak-anak kecil saudaraku. Dipanggil Tuhan di saat-saat yang tidak terduga. Ya, untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ayo kita melayani Tuhan. Kita harus bekerja memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita mempelajari Alkitab saudaraku, maka ada banyak contoh-contoh di sana. Ketika orang itu sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, maka orang tersebut langsung pergi untuk melayani Tuhan. Perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah hidupnya penuh dengan dosa. Hidupnya penuh dengan lumpur dosa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia mengerti kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia segera pergi ke kota untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di kota itu. Supaya mereka boleh diselamatkan, supaya mereka boleh mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ya, Lukas 8 ayat 2 juga menceritakan di sana. Lukas 8 ayat 1 dan 2, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Mereka berkeliling mengikuti pelayanan Yesus. Yesus mengabarkan Injil kerajaan sorga. Mereka ikut serta mendampingi Yesus. Mungkin mereka tidak pandai berbicara. Mereka tidak pandai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di dalam rombongan itu mereka ikut serta dalam pelayanan. Nah, inilah saudaraku yang kasih Tuhan yang harus dilakukan bagi setiap orang percaya. Saya dan saudara tidak akan berterima kasih kepada Allah karena anugerahnya yang begitu besar, yang begitu sangat luar biasa. Engkau sudah dibebaskan, engkau sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, di mana engkau seharusnya mati binasa. Tetapi karena korban Yesus di atas kayu salib, kita sudah dimerdekakan. Untuk itu layani Tuhan. Layani Tuhan dengan kasih, saudaraku. Banyak pelayanan yang bisa kita lakukan di tempat ini. Ya, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara tidak seperti saya yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini juga semua karena kemurahan Tuhan, saudaraku. Ya, kalau saya bisa milih gak mau jadi pengkhotbah. Aduh, kalau mau khotbah itu kurang seminggu, ini kepala rasanya sudah penuh, Bapak Ibu. Apa yang mesti disampaikan? Apalagi khotbah di gereja sendiri. Ya, terus terang kalau saya diundang ke gereja kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Mungkin satu khotbah itu bisa saya keliling dari satu gereja ke gereja yang lain, saudaraku. Tetapi di gereja sendiri mesti ganti-ganti. Dan semua jemaat kenal saya, tahu saya, setiap hari berjumpa dengan saya. Apa yang harus saya sampaikan? Ya, khotbah itu gak mudah. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lewat berbagai macam kesempatan. Ya, melayani multimedia. Ayo anak muda bangkit, layani Tuhan. Engkau masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kalau engkau punya talenta bersih-bersih gereja, ayo saya undang, datang kepada saya. Apa yang harus saya bersihkan, tapi jangan membersihkan untuk ngangkat vas bunga, saudaraku. Ya, tetapi dibersihkan gak apa-apa. Ya, ayo kita sama-sama melayani Tuhan.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus juga sudah memberikan contoh kepada kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Yang ditulis di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita pergunakan waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk kita melayani. Dan melayani itu juga tidak di dalam gereja saja. Saya dan saudara bisa melayani keluarga kita yang tidak seiman dengan kita. Ada banyak tetangga kita yang tidak seiman dengan kita. Bahkan di kantor di mana kita bekerja, di lingkungan tetangga kita, banyak orang yang tidak seiman dengan kita. Di sanalah kita bisa melayani mereka. Sehingga mereka bisa melihat, oh orang itu berbeda. Orang itu orang Kristen. Orang yang luar biasa yang mau merendahkan dirinya untuk melayani mereka. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika mereka melihat kehidupan kita, maka mereka akan melihat Yesus Kristus di dalam hidup kita. Ya, jadi hal yang pertama saudaraku, kesempatan yang bisa kita pergunakan adalah kesempatan untuk melayani. Yang kedua adalah kesempatan untuk berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 Galatia 6 ayat 9 dan 10 firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Arti kata jemu-jemu itu artinya tidak suka lagi, bosan, karena sudah terlalu sering saudaraku. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, semua agama mengajarkan kita berbuat baik. Semua agama mengajarkan penganutnya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Ya, tetapi orang Kristen juga diajarkan, ditekankan untuk melakukan kebaikan dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosan. Artinya terus-menerus harus kita melakukan perbuatan baik. Ya, karena firman Tuhan mengatakan tidak jemu-jemu, terus-menerus. Sampai kapan? Ya selama-lamanya. Selama kita hidup, maka kita harus mempergunakan waktu kesempatan ini untuk terus berbuat baik. Namun saudaraku kasih Tuhan, ada kalanya walaupun kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, melakukan perbuatan baik itu sudah umum ya. Artinya dari sejak kecil kita sudah diajar untuk melakukan perbuatan baik. Maka kita meningkat semakin dewasa, perbuatan baik kita semakin luar biasa, semakin bagus, semakin indah, semakin memberkati banyak orang. Tetapi saudaraku, ada kalanya saya dan saudara merasa jemu untuk berbuat baik. Merasa bosan untuk berbuat baik. Ya, kenapa itu? Misalnya, saya dan saudara mempunyai target untuk seseorang, untuk mengubah kehidupan seseorang. Oleh karena kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, untuk kita terus melakukan perbuatan baik, maka kita taat kepada firman Tuhan. Kita mencoba melakukan firman Tuhan, berbuat baik dengan tulus hati kepada teman kita, tetangga kita, saudara kita yang tidak seiman. Kita sudah mengupayakan, kita sudah berusaha. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, di saat kita melakukan perbuatan baik, orang tersebut mengacuhkan kita. Orang tersebut menyepelekan kita. Orang tersebut memfitnah kita. Orang tersebut menusuk kita dari belakang. Rasanya hati kita goncang saat itu. Dan mungkin setiap kita berkata,
aku tidak akan melakukan perbuatan baik lagi. Dan itu manusiawi. Karena saya dan saudara masih manusia. Yang bisa jemu, bisa bosan untuk berbuat baik. Apalagi perbuatan baik kita tidak dihargai oleh orang lain. Makanya ayat firman Tuhan ini datang kepada kita. Supaya kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, bahkan Filipi 4 ayat yang kelima dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya kesempatan kita sangat terbatas. Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ayolah kita terus berbuat baik, saudaraku. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah pohon yang baik. Lukas 6 ayat 43-45 dikatakan di sana. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Coba perhatikan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Ya, jadi setiap pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Ya, kita semua percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah sangat baik. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah Tuhan yang diam di dalam diri kita. Artinya sesuatu yang baik itu sudah berdiam, tinggal di dalam diri kita. Maka seharusnya yang keluar dari kehidupan kita adalah hal-hal yang baik. Sehingga kita mampu untuk terus melakukan perbuatan baik. Saya juga punya pengalaman seperti itu, saudaraku, untuk melakukan perbuatan baik. Ya, saya banyak bersinggungan, bersosialisasi dengan teman-teman orang yang tidak seiman di berbagai tempat, di berbagai pelosok. Ya, tetapi saya terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bukan karena saya hamba Tuhan. Ya, tetapi kebenaran firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada saya untuk terus melakukan perbuatan baik. Amsal 3 ayat 27 dikatakan di sana, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang bijak yang masuk ke sebuah kota. Orang bijak ini selalu mengajarkan hikmat, hal-hal kebaikan, dan orang bijak ini selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan kata-kata berkat. Setiap kali orang bijak ini berjumpa dengan masyarakat di kota tersebut. Hari demi hari orang bijak itu terus masuk ke kota itu, terus mengatakan hal-hal yang baik, kata-kata yang baik, kata-kata yang berkat, saudaraku. Sehingga orang-orang yang tidak suka mengolok-olok orang bijak ini. Terus diolok-olok, saudaraku. Tetapi orang bijak itu masih terus mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata berkat. Maka suatu hari, saudaraku, ada seorang yang telah menghinanya berhari-hari menemui orang bijak ini dan bertanya kepada orang bijak ini, mengapa Bapak yang sudah berhari-hari datang ke kota ini selalu mengeluarkan kata-kata baik, kata-kata berkat, padahal penduduk orang-orang di tempat ini selalu mengolok-ngolok, ngata-ngatain Bapak. Supaya Bapak berhenti untuk tidak mengatakan yang baik, berhenti untuk tidak mengeluarkan kata-kata berkat. Orang bijak itu mengatakan, kita semua hanya bisa menawarkan dan membagikan apa yang memang ada pada diri kita.
Perhatikan, kita semua hanya bisa menawarkan dan membagikan apa yang memang ada pada diri kita. Jadi orang bijak ini hanya bisa menawarkan, memberikan apa yang ada di dalam dirinya, yaitu perkataan baik dan perkataan berkat. Ya. Jadi kalau di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang baik, maka orang tersebut tidak bisa mengeluarkan kata-kata baik dan kata-kata berkat. Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah percaya kepada Yesus, ada sesuatu yang baik, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya yang keluar dari hidup kita, dari hati kita adalah sesuatu yang baik. Kata-kata yang baik, kata-kata berkat. Supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Pergunakan kesempatan ini untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, kesempatan yang ketiga yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini adalah pernyataan Raja Salomo. Kita mengetahui semua bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang hebat. Memiliki hikmat, kedudukan, kekayaan, kemasyuran, ketenaran, kekayaan yang sangat melimpah. Berdasarkan pengalaman hidupnya, Raja Salomo ini mengerjakan dengan sekuat tenaga apa yang bisa dikerjakannya, apa yang ditemuinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengerjakan sekuat tenaga itu berarti mengerjakan dengan totalitas. Mengerjakan sekuat tenaga itu berarti mengerjakan dengan yang terbaik. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita tidak mempergunakan kesempatan ini untuk melakukan, mengerjakan yang terbaik, maka kesempatan itu akan lewat. Misalnya seperti ini, saya dan saudara diberikan kesempatan untuk mengerjakan satu proyek. Mengerjakan satu pekerjaan yang mungkin diberikan oleh teman kita, atasan kita, orang yang baru kita kenal untuk mengerjakan sesuatu. Namun ketika Bapak Ibu Saudara tidak mengerjakan dengan sekuat tenaga, tidak mengerjakan dengan sebaik mungkin yang terbaik, pekerjaan itu mungkin selesai tepat pada waktunya. Maka kita menyerahkan pekerjaan itu kepada orang yang menyuruh kita. Tetapi setelah orang melihat hasil karya kita, melihat hasil pekerjaan kita, oh ternyata apa yang kamu lakukan nilainya cuma 5. Engkau tidak mempergunakan kesempatan ini untuk mengerjakan yang terbaik. Untuk mengerjakan dengan sekuat tenagamu. Maka ketika orang tersebut membutuhkan karyawan, membutuhkan orang yang hendak dipercaya untuk pekerjaan yang besar, maka saudara akan tertolak. Maka kita akan tersisih. Maka kita akan terpinggirkan. Ya, mungkin kita mengerjakan itu, lawang kita gak dapat apa-apa. Aku gak kenal dengan orang itu. Biasa-biasa saja dengan orang itu. Aku tidak dijanjikan sesuatu apapun oleh orang yang menyuruh aku. Aku lagi ruwet saat ini. Akhirnya pekerjaan yang kita lakukan seadanya, apa adanya. Dan hasilnya ya biasa-biasa saja. Seandainya kita mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan yang terbaik dengan sekuat tenaga kita dan orang itu puas akan hasil karya kita, maka saya percaya orang tersebut akan merekomendasikan kita untuk melakukan proyek-proyek hal-hal yang lebih besar lagi. Orang tersebut juga bisa merekom kepada temannya, kepada orang lain, ambil orang itu.
panggil orang itu karena dia ciamik. Dia hebat, melakukan dengan sangat detail, dengan sangat teliti sekali. Ya, sebab kalau kesempatan itu tidak dipakai, maka kesempatan itu akan lewat. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, sudah saya katakan tadi saudaraku, kalau pekerjaan kita dipandang tidak baik, maka kesempatan itu sudah terlewatkan saudaraku. Tidak bisa diulang kembali. Seperti anak Samuel yang meninggal di usia 17 tahun, tidak bisa mengulang kesempatan itu. Dan sebagai ayat yang terakhir, Amsal 22 ayat 29 firman Tuhan mengatakan, Amsal 22 ayat 29, pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya, pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Artinya orang yang cakap itu kan berdiri di hadapan pembesar, di hadapan pimpinan, di hadapan raja-raja, menjadi orang ring satu, orang terdekat dengan orang-orang yang hebat, orang yang sangat luar biasa. Karena kita adalah orang yang cakap, karena kita selalu melakukan pekerjaan dengan sangat baik, melakukan dengan sekuat tenaga. Maka saya dan saudara terus diangkat, semakin naik, semakin naik, semakin tinggi. Dan hidup kita terus semakin diberkati, semakin mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudahkah kita mempergunakan kesempatan ini selama kita masih hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk terus berbuat baik, untuk terus melakukan yang terbaik. Apapun pelayananmu di tempat ini, ayo lakukan yang terbaik karena kita masih hidup. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita semua. Saya minta pemain musik, worship leader, naikkan pujian ini. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya seni berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah doa kami Tuhan. Ini hati kerinduan kami menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang dan gereja Tuhan. Hidup yang berdampak, hidup yang memuliakan Tuhan.
Hidup yang berguna bagi pekerjaan Tuhan dan orang lain dan keluarga. Hidup ini sudah jadi berkat. Lebih sungguh-sungguh. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kesempatan dorongan dari Tuhan untuk berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagilah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk sore hari yang indah. Doa untuk hamba-Mu yang telah menyiapkan firman Tuhan, Pendeta Peter, kuasa-Mu dan urapan yang besar mengurapi dia ke depan. Hari ini dia berulang tahun, kami berdoa dengan semua jemaat Tuhan. Terima kasih, bersyukur untuk usia yang berikan untuk Pak Peter Tuhan. Kami tahu, kami sadar bukan karena kekuatan dia, tapi berkat Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Kami percaya Engkau tidak hanya memberikan usia yang panjang, tapi berkat yang besar, penyertaan, kuasa, urapan yang lebih, hidup yang makin berdampak. Umur panjang adalah kesempatan untuk berbuah lebih lagi. Seperti disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kami percaya inilah kerinduan hatinya. Kesempatan Kau berikan dalam hidupnya dengan usia yang panjang untuk boleh terus menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi banyak orang, bagi saudara-saudara keluarganya. Dan dimanapun dia berada, Tuhan memakai dengan lebih dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa supaya apapun yang menjadi keinginan dan harapannya Tuhan wujudkan. Dan dia hamba Tuhan yang setia mencari Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Terima kasih untuk sore hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya kami sudah berjumpa dengan Tuhan yang besar, yang luar biasa. Engkau telah menghibur kami, menguatkan kami. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat sebab Engkau roh adanya. Tapi 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada, Engkau tidak hanya melihat keberadaan kami. Tuhan sudah memberkati jemaat yang hadir maupun yang ada di rumah. Kami percaya perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa. Menghadirkan misteri berkat yang tidak terduga. Yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sanggup lakukan. Sehingga sebuah percepatan, perubahan, peningkatan terjadi. Dan setiap jemaat yang di rumah, yang di tempat ini, dimanapun mereka mengikuti acara ibadah sore hari ini, kami percaya Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, untuk lawatan-Mu, untuk sukacita, untuk penghiburan, pengertian, dan dorongan, untuk terus memanfaatkan waktu yang ada untuk berguna. Dimanapun kami berada menjadi berkat dan dampak yang luar biasa di sekitar kami. Tuhan memberkati setiap jemaat di tempat ini secara khusus, usaha pekerjaan mereka di tengah-tengah pandemi, krisis apapun juga. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat yang setia. Orang yang setia, yang dipindahkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kami percaya penyertaan berkat Tuhan atas semua jemaat yang setia mencari Tuhan. Tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan perjumpaan dengan Tuhan sore ini boleh dikatakan bahwa yang sakit sudah disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Berkati usaha pekerjaan jemaat ini Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang tergabung di tempat ini, para volunteer, aktivis gereja, full timer, yang sudah melakukan pekerjaan-Mu sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan membalas, Tuhan memberkati mereka semua. Seripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih untuk sore ini. Dan terakhir kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Tuhan, menolong Tuhan. Biar ketenangan, ketentraman, penjagaan, perlindungan Tuhan atas orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang ambisi dengan ambisi-ambisi tertentu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Supaya negeri kami, bangsa kami penuh ketenangan, ketentraman. Dan pada akhirnya Tuhan, Presiden Jokowi Tuhan
boleh membawa bangsa negara kami mengalami Tuhan kemakmuran, ketenangan dan berkat yang luar biasa. Berkati presiden kami dengan jajarannya Tuhan, untuk boleh memberikan hikmat yang tertentu kepada mereka, supaya mereka boleh melakukan tindakan-tindakan yang terbaik untuk bangsa negara ini. Supaya COVID ini bisa segera berlalu atas belas kasihan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya Tuhan malam ini kami akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Sebab Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang biasa, tapi Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dan sekarang saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar. Dan sekarang saudara terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih cintanya dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan meresah melalui Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua saudara dipulihkan dan diberkati. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan untuk memberkati saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu pengumuman, amplop persembahan Natal sudah tersedia di depan pintu. Bapak Ibu bisa diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Natal tahun ini dan persembahan untuk kolektor. Selamat malam, selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.